Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para pemirsa rahimakumullah, kita bisa bertemu kembali di Majelis Ilmu malam Jumat. Hari ini bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2026 atau 19 atau malam 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah yang merupakan bulan pertama dari rangkaian bulan-bulan haram ya. Zulqa'dah, nanti Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian nanti di bulan ke-7 ada bulan Rajab. Ya. Jamaah haji tahun ini alhamdulillah sudah berangkat ya, khususnya dari kota Sukabumi. Kita doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka semua menjadi haji dan hajah yang mabruroh, diterima oleh Allah, hajjan masykuran, hajinya disyukuri, hajjan mabruran, hajinya diterima, sa'yan masykuran, sa'inya disyukuri, dzamban maghfuran, dosa-dosanya diampuni. Bagi kita yang belum kegiliran ke sana, semoga suatu hari Allah panggil kita menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci-Nya. Hadirin rahimakumullah, di tanggal 7 Mei ini kita berada dalam suasana kebahagiaan karena guru kita yang mulia Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat milad yang ke-50 ya, setengah abad penuh, usianya yang penuh dengan keberkahan, dari pasangan yang penuh dengan keberkahan guru kita Allah yarham Ustaz Abdul Rahman bin Rahmat Sujai dan Ibu Haji Iskati binti Idris Suhanda. Semoga keluarga besar beliau senantiasa dilimpahi maghfirah, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita kebagian kucuran hikmah-hikmahnya. Di tanggal 7 Mei juga kalau tidak salah itu bertepatan juga dengan kelahirannya Pak Anies Baswedan ya gitu. Dan ada juga yang penyair India itu siapa, Rabin Godet siapa? Nah itu ya, Rabindranath Tagore, itu juga kalau tidak salah di tanggal 7 Mei ini. Juga ada peringatan-peringatan kebetulan dengan tanggal 7 Mei itu ya, hari tentang kesadaran depresi anak gitu ya. Hari kopi kalau tidak salah juga itu hari kopi ya. Itu nah ini ya, berarti ini ayah ya maunya gitu. Jadi hari kopi kalau tidak salah itu ya. Jadi ya, selamat berjuang ya bagi para petani kopi ya untuk mengangkat harkat martabat ya perkopian di Indonesia yang memang sudah terkenal di seluruh dunia gitu. Dalam bahasa Arab itu kopi itu adalah kohwah ya. Orang Arab karena bilang ki itu jadi g, jadi gahwa gitu ya. Gahwa, kohwah itu pada kohwah. Itu bahkan ada konon ada hadis yang diklaim, yang dihubungkan dengan Rasulullah bahwa kopi itu ada hubungannya dengan keimanan. Gitu ya. Tapi ya itu mungkin perlu kajiannya, nanti mungkin guru-guru kita lah yang akan membahas itu ya. Gitu. Ya, gitu. Jadi nanti kalau sudah panen ya bisa di-endorse lah sama saya lah gitu ya. Oke, baik para pemirsa rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ya kita akan merujuk kepada 3 referensi ya. Referensi yang pertama dari guru kita Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat, Kunuzul Hikmah, pesan moral masa lalu untuk teladan sepanjang waktu. Ini bukunya bagus sekali ya. Kajian-kajian cerita-cerita pendek, singkat gitu ya, tapi penuh hikmah. Beberapa waktu lalu, dari tahun kemarin itu adalah biasa dibahas dalam malam di bulan Ramadan ya, menjelang berbuka itu.
Ini menarik sekali kalau dibaca ya. Nanti yang kedua seperti biasa ensiklopedia Mizanul Hikmah Muhammad Ridha Syahri, kemudian Mata Air Kearifan Biografi Spiritual Alhamah Bahjat, Taqi Bahjat ya. Ini dari Muhammad Ridha Syahri juga sebagai muridnya. Baik, yang pertama kita ambil dari Kunuzul Hikmah, ada kisah tentang amalan Salman Al-Farisi. Sebetulnya kisah ini sudah sangat populer, tapi tidak ada bagian yang tidak dipopulerkan. Ini ya, ini dari referensi ini disebutkan bahwa Rasulullah satu hari bertanya, siapa yang terbiasa berpuasa setahun penuh gitu. Salman menjawab, saya. Siapa yang terbiasa mengisi waktu malamnya, menghidupkan malam sepenuhnya? Saya, kata Salman. Siapa yang menghatamkan Al-Quran? Saya. Nah, kemudian ada kalimat yang saya agak kaget itu dari hadisnya itu. Setelah Salman menjawab, saya ya Rasulullah, ada kalimat begini, fagodiba ba'du ashabihi. Diterjemahkannya dengan salah seorang sahabat Rasulullah itu marah dan berkata, ya Rasulullah, Salman itu orang Persia. Ia hendak membanggakan dirinya di hadapan kami orang-orang Quraisy. Saya agak kaget ya, kok bisa ada orang yang ketika ada sahabatnya, saudaranya yang menyampaikan kebaikan bahwa saya mengamalkan A, B, C, bukan bersyukur gitu, malah marah, mungkin menganggapnya bohong, bahkan menghubungkan dengan primordialisme, dengan kesukuan gitu, sektarian. Dasar orang Persia gitu ya. Wah, ini luar biasa. Ini kan kita ini orang Quraisy gitu ya, lebih mulia. Jadi berarti memang apa namanya? Semangat kesukuan gitu ya, kecintaan terhadap suku itu memang dari dulu itu sudah terpatri. Padahal dalam hadis Rasulullah itu mereka yang berperang demi kesukuan jahiliyah itu ya. Makanya Rasulullah tidak mendasarkan kepada itu, tapi mendasarkan kepada keimanan dan ketakwaan ya. Baik, nah kemudian kata Rasulullah itu apa namanya, dia protes maksudnya tuh gitu, marah tuh, saya lihat dia sering makan gitu katanya gitu ya, makan lahap cina gitu. Kemudian dia juga tidur gitu. Kemudian dia juga tidak baca Quran selalu gitu. Ya. Ini kata Rasulullah itu, coba kita dengarkan apa alasan Salman gitu ya, jangan langsung menghakimi gitu. Nah gitu. Kemudian kata Salman Al-Farisi, aku setiap bulan berpuasa 3 hari. Bukankah kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 160 itu, barang siapa berbuat satu kebaikan, baginya pahala 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukannya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Falahu asyru amsalihha. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan 10 kali. Nah, jadi sebulan 3 kali itu berarti 3 kali 10, 30. Terus gimana kalau dengan yang menghidupkan malam seluruhnya? Kata, padahal kau kan tidur juga gitu. Kemudian kata Salman, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci dari hadas, berarti gak ada wudu gitu ya. Maka seolah-olah ia menghidupkan malam seluruhnya. Aku tidur dalam keadaan suci. Oh gitu. Gimana kalau dengan khatam Al-Quran? Kita semua sudah tahu. Khatam Al-Quran itu Salman menjawab bahwa dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali gitu. Karena Al-Ikhlas itu adalah 1/3 dari Al-Quran. Membaca 1 kali berarti 1/3, 2 kali 2/3, 3 kali 3/3. Itu semua orang sudah tahu. Tapi kalimat berikutnya itu tidak populer. Salman menghubungkan pembacaan Al-Ikhlas itu dengan dengan hadis begini, aku mendengar kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi berpesan kepada Ali alaihissalam, wahai Abul Hasan,
perumpamaanmu di tengah-tengah umatku adalah seperti surat Qul Huwallahu Ahad dalam Al-Quran. Barang siapa mencintainya dengan lisannya, berarti sepertiga keimanannya, sempurna sepertiganya. Siapa yang membela dengan lisan dan hatinya, 2/3 sempurna imannya. Siapa yang membela dengan hati, lisan, dan tangannya, siapa yang dibelanya? Amirul Mukminin. Maka sempurna seluruh imannya. Nah, kalimat ini mah tidak populer ya. Nah, jadi diedit tuh. Ya, gitu ya, disortir ini soalnya gitu. Gitu. Kemudian disebutkan lagi, demi dia yang telah mengutusku dengan membawa kebenaran, wahai Ali, sekiranya penduduk bumi mencintaimu seperti cinta penduduk langit kepadamu, niscaya tak akan ada seorang pun yang diazab neraka. Gitu. Aku membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dalam sehari. Kemudian orang itu bangkit berdiri tanpa berkata apapun, ngejengkat gitu ya. Jika dukanya, jika amek keneh gitu, atau kumaha, atau isin, atau kumaha, wallahu alam ya. Kapunten gitu ya, tah duka gitu. Atau padahal lamun orang banyak, lamun tas kita teh ideal nama gitu. Langsung sungkem ya, aduh hapunten atau abdi tas sugudoan misalkan gitu ya. Hatur nuhun karena keterangan anak. Nah gitu kalau jengkat, tidak disebutkan siapa orangnya ya. Jangan menduga-duga ya. Pinggir jurang bahaya. Ya, jangan. Nah, gitu. Allah alam siapa itu. Itu kisah yang sangat menarik ya. Ya, jadi hikmahnya adalah pertama, mari kita membiasakan. Ini berat ya itu. Ya saya juga jujur ya tidak membiasakan ya, berpuasa 3 hari. Ada yang mengusul, ada yang menyarankan memang di Ayyamul Bid 13, 14, 15 atau mungkin harinya bisa acak gitu ya di Senin dan Kamis atau yang lainnya. Berdasarkan hadis tadi. Yang kedua, tidur dalam keadaan suci. Yang ketiga, membaca kulhu itu 3 kali. Ada penghayatan kepada ketauhidan Allah, kemudian kepercayaan penuh kepada hadis Rasulullah bahwa Imam Ali itu seperti Qul Huwallahu Ahad tadi, gitu kan? Jadi membela beliau dengan lisan, hati, dan tangannya. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, nah ini kita ambil juga sebagai bentuk rasa syukur kita ya pada Allah Subhanahu wa taala karena dihadirkan guru-guru yang mulia di antara kita semua, khususnya Allah yarham Ustaz Jalal beserta putranya Kiai Miftah. Bahwa kita semua harus berusaha untuk menjadi manusia yang paling utama. Itu yang ideal, yang sulit untuk kita wujudkan kan, di antara 10.000 orang di kotamu, kamu harus jadi orang yang terbaik. Nah gitu. Maka kita jangan mengaku-ngaku sebagai SY gitu ya. Sebagai SY. Oh, ini saya ini paling SY gitu ya. Gitu. Padahal kita masih jauh tertinggal dari saudara-saudara yang lain gitu ya. Tuh. Apa ciri orang yang paling utama? Nih dalam kitab Tanbihul Khawatir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang memiliki kedudukan paling utama di sisi Allah di antara kalian adalah atwalukum ju'an wa tafakkuron. Mereka yang paling lama merasa lapar dan berpikir. Jadi itu yang paling utama itu. Mungkin saja kita bisa mengartikan adalah mereka yang sering berpuasa atau mungkin dalam kondisi yang darurat. Itu saking kondisinya berat ya, ekonominya misalkan. Sampai biasa makan 3 kali mungkin jadi cuma 2 kali atau bahkan 1 kali. Tapi itu diimbangi dengan lama berpikir. Jadi artinya tumbuh kesadaran atau kepedulian sosial gitu ya. Nah, ini orang yang paling utama. Makanya dalam kisah-kisah yang tidak populer itu pernah kita sebutkan, ternyata di antara nabi dan rasul yang tidak dikenal itu ada yang meninggalnya kelaparan, meninggalnya tidak berpakaian gitu, bahkan ripuh hidupnya gitu. Jadi tidak ideal hidupnya itu. Nabi dan Rasul itu tidak ideal. Ada yang begitu. Saya kaget juga kita baca hadis riwayat itu ya.
Ternyata betul-betul hanya untuk sekedar makan saja mereka kesusahan. Ya, sedangkan kita, alhamdulillah, rezeki kita senantiasa mengalir. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mengalirkan nikmat itu kepada kita. Jadi kalau boleh disimpulkan mah berarti orang yang utama itu adalah, kalau dalam bahasa saya itu mah tapi ya, yaitu mereka yang memiliki kepatuhan secara spiritual, simbolnya dengan puasa tadi itu. Kemudian adanya kepedulian sosial karena merasakan penderitaan itu, sehingga dia ingin membela orang lain supaya tidak kelaparan gitu ya. Kemudian tajam secara intelektual karena tadi paling panjang, paling lama, paling kuat berpikir gitu, analisis. Jadi berpikir, kita masih ingat sekali lagi yang kemarin disampaikan oleh Dr. Nasir Tamara ya, revolusi Iran adalah revolusi kata-kata. Kata-kata yang muncul dari buah pikiran, dari pemikiran filsafat, pemikiran akhlak irfani gitu, yang begitu mendalam gitu kan. Jadi Kang Irfan ini disebut-sebut juga kan selalu oleh siapa kemarin itu, oleh atase pendidikan itu, Dr. Jangari ya, Dr. Jangari, bahwa inti ajaran Islam adalah irfan. Langsung ke Irfan langsung gugah, alhamdulillah. Waktu di bazar itu kan, di ajaran itu, nah, kita berbahagia ya. Gitu. Maka dengan pemikiran yang mendalam, akhirnya keluar kata-kata yang mengguncang dunia gitu. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah Allah menunjukkan satu buktinya bahwa dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Rasulullah dan keluarganya, Islam yang paripurna itu masih bisa terlihat jejaknya gitu. Ketinggali contohnya bukti nanti benar gitu. Gitu kan? Kalau kata Syahid Mutahari itu gimana? Pemikiran itu ibarat pabrik gitu ya. Gitu aja kan. Lihat saja produknya gitu. Kalau produk mobil, otomotif itu memang keluarannya bagus, ya pasti pabrik itu bagus gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang resistensi dari kelompok-kelompok Islam bertahan melawan kezaliman Barat gitu dan Israel, berarti pabriknya benar gitu, produknya benar gitu. Sedangkan kalau mereka menjadi budak-budak imperialis, berarti pabriknya nggak benar itu. Ada yang nggak benar itu, proses SOP-nya dilewati. Kemudian kalimat hadis terakhir ini adalah yang paling dibenci oleh Allah adalah setiap kulu naumin wa akulin wa syarubin. Orang yang banyak tidur, banyak makan dan banyak minum. Nah, jadi mari kita menjadi motivasi buat kita, jangan menjadi orang yang diam, pasif gitu ya. Bahkan hedonis, menikmati hidup, hidup cuma sekali gitu ya, gitu kan. Gitu. Jadi bukan begitu ya. Sebagai pemuda terus tingkatkan kemampuan, asah pemikiran gitu ya. Gali kebenaran-kebenaran yang begitu banyak terserak di muka bumi ini. Baik, kemudian yang ketiga, yang terakhir ini dari Alamah Bahjat ya, Taqi Bahjat. Beliau luar biasa, ini banyak menjelaskan hal-hal yang apa namanya kadang nggak kepikiran ya oleh kita gitu. Ini sedikit berbicara tentang tadi misalkan dari Ustaz Dikri itu banyak hal-hal yang di luar nalar, ya, di luar rasional. Pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan dana ribuan kali lipat gitu, dengan kekuatan yang luar biasa gitu. Itu kita menyebutnya kan sebagai karomah gitu ya. Di karomah ini gimana katanya rumus karomah aulia Allah ini? Itu ternyata ada 4 rumusnya, kata Syekh Taqi Bahjat itu. 1, kalau kita ingin dapat karomah, aulia itu kata jamak dari wali. Nah, jadi kasar nama beneran sederhana. Mun orang yang jadi wali Allah, nu seueur karomahna gitu, ya, gitu. Sanes ngajualan cai doa, gitu. Sanes ya, gitu. Atau orang tasbih itu badag gitu ya, alungkeun gitu, badag gitu ya, sanes gitu. 1, kata beliau itu apa? Menjauhi dosa secara mutlak.
sesede wae banyak gitu kan. Menjauhi dosa secara mutlak gitu. Mau yang lahir mau yang batin gitu. Terutama nu jelas-jelas gitu. Terutama kalau yang kecil-kecil Allah masih bisa mentolerir ya. Tapi yang gede-gede itu harus benar-benar ditinggalkan. Apa dosa-dosa besar itu nanti mungkin kesempatan lain kita bisa ada ayatul hadas tagib itu 100 dosa besar gitu. Jadi yang paling utama dosa syirik, membunuh, berzina, mencuri gitu ya. Itu dosa-dosa besar kayak gitu. Yang mencuri termasuk kategori korupsi gitu. Itu harus benar-benar ditinggalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, mengokohkan ketakwaan. Ternyata yang disebut mengokohkan ketakwaan itu adalah memprioritaskan amalan yang terbaik, bukan yang terbanyak gitu. Tapi adakah yang terbaik dan banyak? Ada juga. Beliau menyebutkan contohnya Said Ibnu Tawus itu ya penulis buku amalan-amalan gitu kan. Itu beliau mah katanya kuat banget ibadahnya. Nah, tapi sebagian yang lain fokusnya kepada kualitas amalnya saja. Meskipun kita tadi misalkan hanya membaca doa, membaca Quran hanya dalam malam Jumat ini hanya setengah jam gitu, tapi penuh penghayatan, insya Allah itu jauh lebih baik lah ketimbang kita hulang-hulang ya gitu, hulang-hulang mikiran Irha jadi CEO gitu. Jadi kita lebih baik beramal yang sedikit tapi kualitas ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, menjaga yang mustahab atau yang sunnah. Ini ternyata orang-orang yang ingin mendapatkan karomah naik level wali itu anu sunat teh jadi wajib bagi dia gitu. Anu makruh jadi haram bagi dia, tidak bagi yang lain. Nah, itu kok bagi yang ini meningkatkan level gitu. Ya, salat tahajud teh sunat, tapi bagi Rasulullah maka dan para imam itu wajib. Sayyidah Zainab, Imam Husain, Al-Abbas gitu kan. Itu bagaimana ketika malam menjelang perang di Karbala tetap sholat tahajud. Setelah selesai perang Karbala yang begitu banyak darah dan air mata, tetap rombongan Sayyidah Zainab itu melaksanakan tahajud tetap luar biasa itu. Gitu. Itu kenapa? Karena sudah jadi tahap wali Allah gitu. Gitu ya. Begitu juga dengan yang makruh. Ya, makruh bagi ini kalau ingin meningkatkan level, angselah haram ya teman buat saya mah gitu. Gitu. Baik, misalkan contohnya masuk masjid itu dalam hadis dari semua mazhab itu tentu sunahnya adalah kaki kanan gitu. Tidak akan pernah katanya ya para ulama ahlul bait itu yang mulia melangkahkan kaki kiri gitu. Kecuali ada dalil kebetulan tidak ada satu pun, jadi saking ku ngajaga teh tetep we gitu. Itu hal-hal kecil aja diperhatikan gitu ya. Gitu. Dan yang terakhir, kontinuitas dalam berzikir. Maka sebaiknya katanya ya memiliki riyadoh yang meskipun sulit ya, yang orang-orang tuh mungkin bisa jadi sulit-sulit gitu. Nah bagi kita mah merenat kita coba dari yang kecil-kecil gitu ya. Tadi kan seperti Salman membaca kulhu 3 kali gitu kan ya. Sholawat kita 100 kali minimal gitu kan setiap selesai subuh dan seterusnya lah, banyak amal-amalan. Di hari Kamis sore itu jangan lupa juga kita bisa membaca Idza Jaa Nasrullah 40 kali kan gitu ya. Dan masih banyak amalan yang lain. Tama mangga masing-masing punya porsi gitu. Saya lebih suka ayat Al-Quran saja, mangga. Saya lebih suka wiridan yang ini saja, yang itu saja, mangga. Apapun itu, yang penting continue ya. Dalam bahasa tasawuf itu al-istiqomah khairun min alfi karomah katanya gitu. Istiqomah itu, continue itu lebih baik daripada 1000 karomah gitu. Nah, itu barangkali kajian singkat kita di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi, umumnya buat semuanya. Sekali lagi ini sebagai bentuk tasyakur kita hadus bin nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas hari lahir guru kita semuanya. Kita doakan juga kakak beliau almarhum Teh Feli juga itu haul juga ya di hari-hari kemarin itu, mudah-mudahan
beliau dan juga para almarhum kita semua dalam keadaan berbahagia di alam kuburnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Juga kita haturkan doa sekali lagi untuk semuanya, semoga yang yang terikat dengan hajat-hajat semoga Allah kabulkan ya. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Nanti di minggu nanti Pak Ustadz Asep Ucen akan menikahkan putrinya ya, mohon doanya. Jadi sekaligus juga undangan buat kita semuanya di hari Minggu yang tanggal 17 ya, 17 Mei nanti di Antos di Cikujang ya, bagian sadayana. Hatur nuhun sakali deui, mangga urang sami-sami tutup, kita sama tutup dengan doa al-faraj. Allahumma qul li waliyikal hujjati bin al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.